Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai mata kuliah ekonomi sumber daya manusia dan ketenaga kerjaan dengan topik human capital. Perkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama adalah Nuzulur Ragita Via Arianto, NIM 3, Diatitis Mananingsi, NIM 10, Dwi Muhariha, NIM 17, Erni Diana, NIM 32, Alfi Roma Saada, NIM 37, Nur Fadilah, NIM 42, Fitriatus Solihah, NIM 47. Pada topik human capital ini, kelompok kami akan membahas mengenai mengapa beberapa pekerja itu mendapatkan banyak pendidikan dan pekerja lainnya putus sekolah pada usia dini. Pekerja yang berinvestasi di sekolah bersedia untuk memberikan penghasilan hari ini dengan imbalan penghasilan yang lebih tinggi di masa depan. Yang kedua adalah kelompok kami juga membahas mengenai apakah uang yang dihabiskan untuk pendidikan itu adalah investasi yang baik. Nah, untuk yang pertama adalah pengertian human capital. Human capital ialah biaya untuk memperoleh keterampilan yang nantinya dikompensasikan melalui upah. Nah, upah itu sendiri itu bervariasi di antara pekerja karena pekerjaan yang berbeda. Upah juga akan bervariasi karena pekerja berbeda. Dan juga dalam human capital itu, semua keterampilan, kemampuan, pengetahuan telah diperoleh seseorang untuk memasuki pasar tenaga kerja dan akan mempengaruhi produktivitas mereka. Itu diasumsikan bahwa mereka akan memaksimalkan nilai saat ini dari laba tambahan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori human capital. Human capital atau modal manusia adalah kemampuan yang ada dalam diri seseorang dapat dinyatakan dari yang terlihat maupun yang masih terpendam. Kemampuan seseorang yang terlihat dapat tercermin dari penyelesaian pekerjaan sehari-hari dengan penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang di dalam organisasi. Dengan kata lain, yaitu kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan organisasi. Menurut pendapat Maltora dan Bontis, human capital adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan inovasi dan kemampuan seseorang untuk menjalankan tugasnya, sehingga dapat menciptakan suatu nilai tambah dikontribusikan oleh human capital dalam menjalankan tugasnya, akan memberikan sustainable revenue di masa yang akan datang bagi suatu perusahaan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang human capital sebagai investasi. Investasi pada bidang sumber daya manusia adalah pengorbanan sesuatu yang dapat diukur dengan nilai uang dan harapan mampu memperoleh penghasilan yang lebih baik di masa depan. Penghasilan yang diperoleh pada masa yang akan datang adalah tingkat penghasilan yang lebih tinggi untuk mampu mencapai tingkat konsumsi yang lebih tinggi pula. Investasi ini berkaitan dengan human capital yang sebelumnya. Dengan adanya investasi ini, modal manusia diharapkan akan meningkat. Investasi manusia bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan yang telah disebutkan. Hasil dari investasi tersebut telah dipengaruhi oleh kualitas pribadi bawaan dari usaha. Untuk meningkatkan kualitas tersebut, investasi manusia juga memerlukan pengukuran untuk menunjukkan keefisien investasi yang dilakukan. Salah satu metode dasar yang digunakan adalah IRR atau Internal of Return. Metode IRR pada intinya mengukur biaya tidak langsung dan biaya langsung dari investasi. Selanjutnya yaitu implikasi IRR dalam investasi manusia. Yang di sini ada 5 implikasi. Yang pertama yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai apakah seseorang akan melanjutkan sekolah atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu dapat digunakan untuk memperkirakan tambahan penyediaan tenaga kerja dari masing-masing jenis tingkat pendidikan beberapa tahun ke depan. IRR dapat digunakan untuk memperkirakan tambahan penyediaan tenaga kerja dari masing-masing jenis dan tingkat pendidikan beberapa tahun ke depan. Yang ketiga yaitu perhitungan IRR dapat digunakan untuk menerangkan situasi kerja seperti bertambahnya pengangguran di kalangan tenaga kerja
kerja terjadi di Indonesia. Yang keempat yaitu perhitungan IRR sosial, terutama digunakan untuk menentukan apakah suatu program pendidikan tertentu cukup baik untuk diselenggarakan atau tidak, dan dalam hal ini pemilihan prioritas dari berbagai alternatif program pendidikan yang terbuka. Kemudian yang terakhir yaitu perhitungan IRR dapat dipergunakan dalam menyusun kebijakan pendidikan dan perencanaan tenaga kerja. Baik, selanjutnya yaitu pendidikan di pasar tenaga kerja. Pendidikan telah berkembang dari hanya sebuah instrumen untuk mencapai cita-cita negara guna mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi alasan ekonomi, yaitu kesejahteraan agar dapat menggapai pekerjaan dengan imbalan yang didambakan. Pemerintah memprioritaskan pendidikan vokasi atau kejuruan yang dianggap mampu menghasilkan jenis-jenis keterampilan yang diperlukan oleh pasar. Sedangkan yang diperlukan adalah perbaikan mutu pendidikan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu nilai saat ini yang berkaitan dengan human capital atau present value. Investasi dalam bentuk fisik atau modal manusia harus membandingkan pengeluaran dan penerimaan yang terjadi pada periode waktu yang berbeda. Dengan kata lain, seseorang investor harus dapat menghitung hasil investasi dengan membandingkan biaya saat ini dengan pengembalian di masa depan. Untuk alasan yang akan segera menjadi jelas, akan tetapi nilai suatu dolar yang diterima saat ini tidak sama dengan nilai suatu dolar diterima besok. Gagasan tentang nilai sekarang memungkinkan kita untuk membandingkan jumlah dolar dihabiskan dan diterima dalam periode waktu yang berbeda. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus mengenai investasi manusia atau peningkatan mutu kinerja manusia. Di sini sumber daya manusia melalui kewirausahaan kaligrafi di Pondok Pesantren Riyadul Ulum. Santri telah memiliki karakter inteligensi, bekerja keras, mengembangkan bakat yang ada, serta inovatif dalam menciptakan suatu karya. Mereka mampu menjadi santri yang berjiwa entrepreneur. Aspek upaya pengembangan sumber daya manusia dengan cara motivasi, kepribadian, dan keterampilan. Sedangkan pengembangan kaligrafi dilakukan dengan cara ceramah, memperkenalkan jenis-jenis kaligrafi, wawancara, atau motivasi untuk berwirausaha kaligrafi, demonstrasi, atau menunjukkan teknik-teknik pembuatan kaligrafi. Dalam pendampingan, mengontrol, mengevaluasi hasil, teori mengatakan yaitu praktek pengembangan sumber daya manusia melalui kewirausahaan kaligrafi di Pondok Pesantren Riyadul Ulum buat batang hari upaya yang dilakukan dengan memotivasi para santri untuk bersemangat mengembangkan bakat mereka dalam bidang kaligrafi, mengenalkan pada mereka berbagai macam upaya kaligrafi, kemudian mengajarkan mereka mengevaluasi hasil kerja dalam pembuatan kaligrafi. Selain itu, santri juga mengikuti pelatihan di luar pondok pesantren guna lebih meningkatkan pembelajaran kaligrafi sehingga bakat kaligrafi mereka semakin berkembang. Jadi peningkatan mutu diperlukan sebagai investasi sumber daya manusia di masa yang akan datang. Model sekolah atau pendidikan saat ini. Nah, pendidikan itu dikaitkan dengan tingkat pengangguran yang lebih rendah dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Jadi, mengapa tidak semua para pekerja itu mendapatkan gelar? Dengan kata lain, faktor apa yang memotivasi sebagian para pekerja itu untuk mendapatkan gelar, sedangkan pekerja lainnya itu putus sekolah sebelum memasuki atau menyelesaikan sekolah menengah? Nah, itu diasumsikan bahwa pekerja akan memperoleh tingkat pendidikan yang memaksimalkan nilai sekarang dari pendapatan seumur hidup. Oleh karena itu, pendidikan dan bentuk pelatihan lainnya hanya dihargai karena meningkatkan penghasilan.
Pendidikan perguruan tinggi jelas mempengaruhi kegunaan seseorang dalam banyak hal lainnya. Ia mengajarkan bagaimana membaca dan bagaimana mengajarkan persamaan matematika yang kompleks, seperti mengurangi biaya memasuki pasar perkawinan dengan memfasilitasi kontak dengan banyak calon pasangan. Meskipun itu penting, kita akan mengabaikan efek samping dari investasi modal manusia itu sendiri dan berkonsentrasi secara eksklusif pada imbalan uang dari sebuah pendidikan. Nah, pada pertimbangan situasi yang dihadapi oleh seorang pria yang berusia 18 tahun itu baru saja menerima ijazah sekolah dan sedang mempertimbangkan apakah ia nantinya akan memasuki pasar tenaga kerja atau kuliah dan menunda masuk pasar tenaga kerja untuk 4 tahun ke depan. Misalkan tidak ada pelatihan kerja atau keterampilan yang dipelajari di sekolah itu tidak menurun seiring dengan waktu. Diasumsikan bahwasannya produktivitas tenaga kerja tidak akan berubah setelah dia meninggalkan sekolah, sehingga pendapatan real tidak berubah selama siklus hidup. Nah, kita lihat pada gambar di samping itu ada aliran ketakutan potensi yang dihadapi oleh lulusan SMA. Nah, pada gambar tersebut itu menunjukkan profil penghasilan usia, di mana itu jalur upah selama siklus hidup. Saat memasuki pasar tenaga kerja, lulusan sekolah akan mendapatkan WHS dolar setiap tahun sampai usia pensiun, yang terjadi ketika pekerja itu mencapai usia 65. Jika orang tersebut memilih untuk kuliah, dia menyerah WHS dolar dalam pendapatan tenaga kerja dan menimbulkan langsung biaya H dolar untuk membayar uang sekolah, buku, dan biaya. Setelah lulus, dia mendapatkan penghasilan WKUL dolar setiap tahun sampai pensiun. Nah, pada gambar di samping juga itu menunjukkan bahwasanya kuliah itu melibatkan dua jenis biaya. 1 tahun yang dihabiskan di perguruan tinggi adalah 1 tahun yang dihabiskan di luar angkatan kerja, atau setidaknya 1 tahun itu dihabiskan untuk bekerja di pekerjaan paruh waktu berupa rendah, sehingga pendidikan perguruan tinggi memaksa pekerja untuk melepas sejumlah penghasilan. Ini adalah kemungkinan biaya pergi ke sekolah, biaya karena tidak mengejar yang terbaik alternatif. Biaya peluang adalah WHS dolar untuk setiap tahun siswa masuk perguruan tinggi. Siswa juga memiliki biaya sendiri sebesar H dolar untuk uang sekolah, buku, dan berbagai macam dari biaya lainnya. Karena perguruan tinggi itu tidak memiliki nilai intrinsik bagi siswa, pemberi pekerja yang ingin menarik para pekerja yang berpendidikan tinggi dan lebih produktif kemungkinan itu harus menawarkan upah yang lebih tinggi, sehingga WKUL kurang dari WHS, dalam artian upah yang tinggi yang dibayarkan kepada para pekerja dengan lebih banyak sekolah adalah perbedaan kompensasi yang mengompensasikan pekerja untuk biaya pelatihan mereka. Jadi jika kuliah lulusan yang berpenghasilan lebih rendah dari lulusan sekolah menengah, tidak ada yang mau bersusah payah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi karena mereka menganggap bahwa pekerja tidak mendapatkan manfaat lain dari kuliah. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah nilai sekarang dari profit penghasilan usia. Seperti yang ditunjukkan contoh tersebut, tingkat diskon atau R memainkan peran penting dalam menentukan apakah seseorang bersekolah atau tidak. Pekerja bersekolah jika tarif diskon 5%, tetapi tidak jika tarif diskon 15%. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat diskon, semakin kecil kemungkinan seseorang pekerja akan berinvestasi dalam pendidikan. Pada kesimpulan ini harus mudah dimengerti. Seorang pekerja yang memiliki tingkat diskonto tinggi memberikan nilai yang sangat rendah pada peluang penghasilan di masa depan. Dengan kata lain, terlalu banyak mendiskontokan penerimaan pendapatan di masa depan. Karena pengembalian investasi dalam pendidikan dikumpulkan di masa depan yang jauh. Orang-orang dengan tingkat diskon yang tinggi memperoleh lebih sedikit pendidikan. Kadang-kadang diasumsikan bahwa tingkat diskonto seseorang sama dengan suku bunga pasar.
Jadi tingkat di mana dana yang disimpan di lembaga keuangan tumbuh dari waktu ke waktu. Bagaimanapun, pengurangan pendapatan masa depan dalam perhitungan nilai sekarang muncul sebagian karena $1 yang diterima tahun ini dapat diinvestasikan dan nilainya lebih dari $1 yang diterima tahun depan. Selanjutnya yaitu lokus sekolah atau upah, yaitu aturan bahwa seseorang harus memilih tingkat sekolah yang memaksimalkan nilai penghasilan sekarang, jelas digeneralisasikan ke situasi ketika ada lebih dari 2 pilihan sekolah. Orang tersebut kemudian akan menghitung nilai sekarang yang terkait dengan setiap pilihan sekolah, misalnya 1 tahun sekolah, 2 tahun bersekolah, dan seterusnya, dan memilih jumlah sekolah yang memaksimalkan nilai sekarang dari aliran pendapatan. Yang pertama, lokus sekolah upah miring ke atas, di mana pekerja yang memiliki pendidikan lebih harus dapatkan lebih banyak selama keputusan pendidikan hanya dimotivasi oleh keuntungan finansial. Untuk menarik pekerja terdidik, pengusaha harus memberi kompensasi kepada pekerja tersebut atas biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, kemiringan lokus sekolah upah menunjukkan kepada kita seberapa besar pendapatan seseorang pekerja meningkat jika dia memperoleh 1 tahun lagi sekolah. Oleh karena itu, kemiringan lokus sekolah upah akan terkait erat dengan ukuran empiris ke sekolah. Yang ketiga, lokus sekolah upah cekung, keuntungan moneter dari setiap tahun tambahan sekolah menurun karena lebih banyak sekolah diperoleh. Dengan kata lain, hukum keuntungan yang semakin berkurang juga berlaku untuk akumulasi modal manusia. Setiap tahun tambahan sekolah menghasilkan pengetahuan tambahan yang lebih sedikit dan penghasilan tambahan yang lebih rendah dari tahun ke tahun yang sebelumnya. Selanjutnya, tingkat marginal kembali ke sekolah. Kemiringan lokus sekolah upah memberitahu bahwa seberapa banyak pendapatan meningkat jika orang tersebut telah bersekolah 1 tahun lagi. Misalnya, tahun pertama kuliah meningkatkan penghasilan tahunan pada periode pasca sekolah sebesar $3.000. Persentase perubahan pendapatan dan mendapatkan tahun tambahan sekolah ini adalah 15% atau 3.000. Dengan kata lain, pekerja tersebut mendapat kenaikan gaji sebesar 15% dari tetap bersekolah dan menghadiri tahun pertama kuliah. Mengacu pada persentase perubahan pendapatan yang dihasilkan dari 1 tahun lebih sekolah sebagai marginal tingkat kembali ke sekolah. Tingkat pengembalian marginal ke sekolah juga dapat memberi peningkatan persentase pendapatan per dolar yang dibelanjakan dalam investasi pendidikan. Untuk mengetahui alasannya, anggaplah bahwa satu-satunya biaya yang dikeluarkan untuk kuliah adalah penghasilan yang hilang. Lulusan sekolah menengah yang menunda masuk ke pasar tenaga kerja selama 1 tahun, kemudian menyerahkan $20.000. Pengeluaran investasi ini meningkatkan penghasilannya di masa depan sebesar $3.000 setiap tahun, sehingga menghasilkan tingkat pengembalian tahunan sebesar 15% untuk tahun pertama kuliah. Selanjutnya adalah aturan berhenti atau kapan saya harus berhenti sekolah. Aturan penghentian ini memaksimalkan nilai penghasilan pekerja saat ini selama siklus hidup. Untuk mengetahui alasannya, anggaplah tingkat diskonto bekerja sama dengan tingkat bunga pasar yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Apakah akan lebih optimal bagi pekerja untuk berhenti sekolah setelah tamat saja? Pada gambar tersebut, jika pekerja tetap bersekolah selama 1 tahun tambahan, dia akan melupakan, katakanlah W sebagai dolar dalam pendapatan, dan tingkat pengembalian investasi ini
yaitu R. Alternatifnya yaitu berhenti sekolah, bekerja, dan menyetor W, dolar. Di bank yang menawarkan tingkat pengembalian hanya R, karena pendidikan menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Pekerja meningkatkan nilai pendapatan saat ini dengan melanjutkan sekolah. Dan sebaliknya, misalkan pekerja mendapatkan lebih dari S tahun sekolah, maka kemudian menunjukkan bahwa tingkat pengembalian marginal atau kelebihan sekolah ini lebih rendah dari tingkat bunga pasar, sehingga tahun tambahan sekolah tidak menguntungkan. Aturan penghentian untuk investasi sekolah menjelaskan properti umum dari keputusan investasi yang optimal, sehingga siswa dapat memaksimalkan kekayaan yang harus memutuskan apakah dia harus berhenti sekolah menghadapi kerugian ekonomi yang sama seperti pemilik hutan yang harus memutuskan kapan akan menebang pohon. Semakin lama pohon berada di tanah, semakin besar pohon itu didapat dan semakin banyak kayu serta pendapatan yang pada akhirnya akan dihasilkannya. Tetapi ada keuntungan yang hasil atau serta biaya pemeliharaannya terkait dengan menjaga pohon tetap di tanah. Namun pohon harus ditebang ketika tingkat pengembalian investasi di pohon sama dengan tingkat pengembalian investasi alternatif. Yang selanjutnya yaitu studi kasus. Dengan menerapkan sistem belajar online atau pembelajaran secara daring, terkadang menimbulkan beragam permasalahan yang dihadapi oleh para guru, orang tua, dan juga murid. Jadi ketika guru tersebut tidak dapat memonitor proses pembelajaran secara langsung, permasalahan lainnya juga timbul, yaitu sistem pembelajaran secara online, yaitu akses informasi yang terkendala oleh jaringan yang mengakibatkan lambatnya untuk dapat memproses informasi. Terkadang siswa juga ketinggalan informasi karena jaringan yang susah dan tidak memadai. Akibatnya, para siswa tersebut terlambat mengumpulkan suatu tugas yang diberikan oleh guru. Bagi para siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran online karena tidak memiliki fasilitas yang mendukung untuk mengikuti proses belajar online, maka penerapan proses pembelajaran daring ini juga membuat para pendidik berpikir kembali mengenai model dan metode yang akan digunakan, yang pada awalnya guru tersebut sudah menyiapkan model dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian harus mengubah model dan metode pembelajaran tersebut. Berbagai perangkat pembelajaran jarak jauh pun dicoba dan digunakan. Sarana yang digunakan sebagai perangkat pembelajaran online yaitu secara lain aplikasi Zoom, Google Classroom, WhatsApp, YouTube, dan masih banyak yang lainnya. Sarana tersebut dapat dipergunakan secara maksimal sebagai perangkat dalam melangsungkan pembelajaran seperti kelas tersebut. Selanjutnya yaitu perbedaan tingkat diskon, yaitu keputusan sekolah yang berbeda dari dua pekerja. Oleh karena itu ditempatkan mereka pada perbedaan titik-titik yang berada dari lokus umum. AL berakhir di titik P. AL di mana dia bersekolah selama 11 tahun dan mendapatkan penghasilan atau penurunan dolar. Pergi ke sekolah selama 12 tahun dan penghasilan WHS dollar. Perhatikan bahwa dengan menghubungkan titik P, AL, dan P, BO, kita dapat menelusuri lokus sekolah upah yang umum dihadapi oleh semua pekerja. Apalagi perlu diperhatikan juga upah kesenjangan antara AL dan BO. Memungkinkan untuk memperkirakan tingkat pengembalian ke kelas 12, persentase perubahan pendapatan yang akan dialami seorang pekerja saat naik dari kelas 11 ke kelas 12. Perkiraan pengembalian ke sekolah memainkan peran penting dalam banyak diskusi tentang kebijakan publik. Pertimbangkan misalnya dampak dari undang-undang yang
mewajibkan semua siswa menyelesaikan pendidikan sekolah menengah mereka. Akibatnya, kebijakan ini menyuntikkan AL dengan 1 tahun sekolah lagi, sekolah upah lokus. Hal tersebut menunjukkan bahwa lulusan sekolah menengah mendapatkan penghasilan $. Dengan kata lain, penghasilan AL akan meningkat menjadi $, jika hukum mulai berlaku. Ijazah sekolah menengah wajib akan memindahkan pekerja di sepanjang diamati lokus sekolah upah. Selanjutnya yaitu perbedaan kemampuan. Seringkali diasumsikan bahwa tingkat kemampuan yang lebih tinggi menggeser tingkat marginal, jadwal pengembalian ke kanan, sehingga pendapatan yang diperoleh dari tahun tambahan sekolah lebih besar daripada peningkatan pendapatan yang hilang. Dengan kata lain, orang yang lebih mampu mendapatkan relatif lebih banyak dari 1 tahun tambahan sekolah. Jauh lebih sulit untuk memperkirakan tingkat kembali ke sekolah ketika semua pekerja memiliki tingkat diskon yang sama, tetapi setiap pekerja menghadapi lokus upah sekolah yang berbeda. Pada gilirannya, menyiratkan bahwa setiap pekerja memiliki tingkat pengembalian marginal yang berbeda. Seringkali diasumsikan bahwa tingkat kemampuan yang lebih tinggi menggeser tingkat marginal kembali ke pengembalian yang kanan, sehingga pendapatan yang diperoleh dari 1 tahun tambahan sekolah lebih besar daripada peningkatan pendapatan yang hilang. Saya akan melanjutkan tentang estimating the rate of return to schooling, atau memperkirakan tingkat kembali ke sekolah. Metode tipikal yang digunakan untuk memperkirakan tingkat kembali ke sekolah yaitu menggunakan data tentang pendapatan dan sekolah dari pekerja yang berbeda, yaitu dengan memperkirakan perbedaan persentase upah yang terkait dengan 1 tahun kembali ke sekolah setelah menyesuaikan data untuk perbedaan karakteristik pekerja lain seperti usia, jenis kelamin, dan ras. Berikutnya, itu sudah terdapat studi tipikal memperkirakan regresi formulir dengan rumus log W sama dengan BS ditambah variabel lainnya, di mana W memberikan upah pekerja dan S memberikan jumlah tahun sekolah yang diperoleh pekerja tersebut. Koefisien B memberikan persentase perbedaan upah antara dua pekerja yang berbeda selama 1 tahun sekolah, dengan variabel lain tetap, dan biasanya diartikan sebagai tingkat kembali ke sekolah. Persentase perbedaan upah antara dua pekerja yang berbeda dalam pencapaian pendidikannya memperkirakan tingkat kembali ke sekolah hanya jika para pekerja menghadapi lokus upah sekolah yang sama, sehingga tidak ada bias kemampuan. Namun, pekerja memiliki kemampuan yang berbeda dan variabel lain dipastikan termasuk dalam kontrol regresi untuk perbedaan kemampuan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang eksperimen alami untuk membandingkan pekerja dengan kemampuan yang sama. Bias kemampuan akan hilang jika tidak membandingkan pendapatan dua pekerja yang memiliki kemampuan yang sama tetapi memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. Perbandingan pendapatan anak kembar identik memberikan eksperimen alami. Ketika setiap kembar melaporkan pendapatan dan tahun sekolah, maka dapat dihitung persentase perbedaan upah per tahun sekolah setelah mengontrol perbedaan variabel lain yang mungkin mempengaruhi pendapatan. Perbedaan persentase upah rata-rata adalah pemikiran yang valid dari tingkat kembali ke sekolah karena perbedaan kemampuan telah sepenuhnya dikendalikan. Selanjutnya, di sini terdapat perbedaan dua studi terkait sampel anak kembar. Yang pertama, studi awal menyampaikan bahwa perbedaan kemampuan menyebabkan sebagian besar kesenjangan pendapatan antara yang berpendidikan tinggi dan yang kurang berpendidikan, sedangkan pada tingkat kembali ke sekolah menyebutkan bahwa
pada sampel kembar identik kira-kira berada di urutan 3%, jauh lebih rendah daripada tingkat pengembalian yang biasanya diperkirakan dalam studi yang tidak menyesuaikan dengan bias kemampuan. Kemudian penelitian yang lebih baru menemukan bahwa menggunakan data tentang anak kembar meningkatkan tingkat kembali ke sekolah menjadi 15%, jauh lebih tinggi daripada perkiraan konvensional atau studi yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu example of instrumental variable atau contoh variabel instrumental. Banyak kebijakan pemerintah menghasilkan instrumen yang memungkinkan perbandingan pendapatan di antara pekerja yang setara. Salah satu contoh yang sangat terkenal adalah adanya Undang-Undang Wajib Sekolah. Beberapa negara lain misalnya memberlakukan Undang-Undang Wajib Belajar yang memaksa pekerja untuk tetap bersekolah sampai mereka mencapai usia yang ditentukan sebelumnya. Misal seperti 16 atau 17 tahun. Di Amerika Serikat, anak-anak biasanya tidak diizinkan masuk ke kelas 1 kecuali mereka berusia 6 tahun pada tanggal 1 Januari, tahun akademik di mana mereka masuk sekolah. Itu berarti bahwa orang yang lahir di awal tahun melewatkan tenggat waktu yang lebih tua ketika mereka mulai sekolah daripada anak yang lahir di akhir tahun. Usia wajib belajar 16 tahun kemudian menyeratkan bahwa anak-anak yang lahir di bulan awal tahun mencapai usia putus sekolah yang sah setelah bersekolah untuk waktu yang lebih singkat daripada anak-anak yang lahir menjelang akhir tahun. Variasi tersebut berfungsi sebagai instrumen yang mendorong beberapa orang di sepanjang lokus sekolah upah tertentu dan yang dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat waktu kembali ke sekolah. Untuk pemahaman lebih mudahnya, misalkan ada usia wajib sekolah 16 tahun dan bandingkan antara kedua anak. Satu lahir pada 31 Desember dan yang lainnya lahir beberapa hari kemudian, misalkan pada 2 Januari. Anak yang lahir pada 31 Desember memenuhi syarat untuk masuk kelas 1 pada usia kronologis lebih awal dari anak yang lahir di awal Januari. Anak-anak yang lahir pada triwulan pertama tahun memasuki kelas 1 pada saat mereka berusia 6,5 tahun dibandingkan dengan usia masuk 6,1 tahun untuk anak yang lahir pada triwulan terakhir tahun tersebut. Alhasil, meski kedua anak itu akan menginjak usia 16 tahun di waktu yang hampir bersamaan, anak kelahiran Desember ini akan bersekolah lebih lama. Nah, hubungan antara wajib belajar dan bulan lahir tersebut akan menjadi instrumen yang valid di sepanjang lokus sekolah upah tertentu yang dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat kembali ke sekolah. Berikutnya adalah pembangunan sekolah di Indonesia. Pada tahun 1973, pemerintah Indonesia meluncurkan program pembangunan sekolah besar atau INPRES pada 1978 sampai 1979. Lebih dari 61.000 sekolah dasar baru dibangun, di mana program konstruksi tersebut menelan biaya hampir $700 juta, mewakili 1,5% dari PDB Indonesia pada tahun 1973. Kemudian, sebuah studi menggunakan data yang diambil dari Pasar Tenaga Kerja Indonesia pada tahun 95 untuk menentukan apakah investasi besar tersebut meningkatkan pencapaian pendidikan dan pendapatan orang Indonesia yang menjadi sasaran dan juga untuk menghitung tingkat kembali ke sekolah di Indonesia. Berikut terdapat tabel dampak pembangunan sekolah terhadap pendidikan dan upah di Indonesia. Tabel tersebut menggunakan metodologi perbedaan dalam perbedaan untuk menghitung dampak konstruksi terhadap pencapaian pendidikan populasi sasaran.
Di daerah konstruksi rendah, pencapaian pendidikan meningkat 0,36 antara kelompok tua dan muda, sedangkan di daerah konstruksi tinggi, pencapaian pendidikan meningkat sebesar 0,47 tahun. Pendekatan perbedaan dalam perbedaan dengan demikian menunjukkan bahwa konstruksi tambahan meningkatkan pencapaian pendidikan sebesar 0,11 tahun dengan menggunakan pendekatan serupa. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa pendapatan kelompok muda yang tinggal di daerah dengan konstruksi tinggi naik sebesar 3%. Jadi, variabel instrumental untuk menghitung tingkat kembali bersekolah di Indonesia, instrumennya adalah pembangunan sekolah. Variabel tersebut jelas mendorong beberapa siswa di sepanjang lokus sekolah upah. Instrumen valid jika siswa di wilayah konstruksi tinggi memiliki kemampuan yang sama dengan siswa di wilayah konstruksi rendah. Dan jika siswa di kelompok yang lebih tua memiliki kemampuan bawaan yang sama dengan kelompok yang lebih muda, setiap tambahan 0,11 tahun sekolah meningkatkan penghasilan sebesar 3%. Hal tersebut menyiratkan bahwa setiap tahun tambahan sekolah meningkatkan penghasilan sebesar 27% atau 0,03 dibagi dengan 0,11. Oleh karena itu, tingkat kembali ke sekolah di Indonesia cukup tinggi. Tetapi terdapat fakta analisis data yang lebih menyeluruh dibanding dengan data tersebut, yang mengontrol lebih banyak faktor lain yang juga mempengaruhi tren pencapaian pendidikan dan upah di Indonesia, yang menunjukkan bahwa tingkat kembali ke sekolah mungkin setinggi 10%. Berikutnya yaitu disambung dengan studi kasus keberhasilan program pembangunan pendidikan dasar dan menengah tahun 2018-17 di Indonesia. Dalam mewujudkan akses pendidikan dapat dirinci menjadi 3, yaitu akses meluas, merata, dan berkeadilan. Yang pertama yaitu akses yang meluas. Di situ terdapat data, indikator, dan nilai akses yang meluas menurut jenjang pendidikan. Berdasarkan data tersebut, maka terdapat SD sebesar 148.244, SMP sebesar 38.960, dan sekolah menengah sebesar 27.205. Jika dilihat dari data tersebut juga, sesuai dengan jumlah sekolahnya, jumlah siswa terbesar juga pada SD dan terkecil pada sekolah menengah. Demikian juga dengan kelas terbesar juga terdapat pada SD, yang terkecil juga pada sekolah menengah. Dilanjut dengan ruang kelas terbesar juga terdapat pada SD. Begitupun yang ruang kelas terkecil terdapat pada sekolah menengah. Selanjutnya perpustakaan terbesar terdapat pada sekolah dasar dan yang terkecil pada sekolah menengah. Selanjutnya laboratorium terbesar terdapat pada sekolah menengah, sedangkan yang terkecil pada sekolah dasar. Berikutnya ruang UKS terbesar pada SD dan yang terkecil kembali lagi pada sekolah menengah. Selanjutnya toilet siswa terbesar pada SD juga dan terkecil pada sekolah menengah. Nah, berdasarkan data siswa dan sekolah dapat dihitung rasio siswa per sekolah SD sebesar 172, SMP sebesar 206, dan sekolah menengah sebesar 356. Rasio siswa per sekolah SD sangat rendah dibandingkan dengan jenjang lainnya karena jumlah SD sudah menjangkau daerah terpencil, sehingga jumlah sekolah sudah sangat banyak.
Dengan demikian dapat dilihat kondisi seperti ini, maka makin tinggi jenjang pendidikan, kepadatan sekolah semakin tinggi. Hal ini wajar karena jangkauan siswa sekolah menengah atau pada jenjang yang lebih tinggi makin luas dan letaknya sebagian besar di daerah kota. Padatnya sekolah menengah juga berarti makin sedikit lembaga pada sekolah menengah dan makin banyaknya sekolah pada jenjang yang lebih rendah, seperti pada sekolah dasar. Selanjutnya, kembali lagi pada data tersebut, data yang menggunakan siswa dan kelas. Dihitung rasio siswa per kelasnya. Berbeda dengan rasio siswa per sekolah. Kepadatan kelas SMP dan sekolah menengah yang terbesar ditandai dengan rasio sekolah per kelas terbesar pada SMP. Dan sekolah menengah sebesar 29, sedangkan sekolah dasar sebesar 23. Dengan demikian, penggunaan kelas di SMP dan SMA relatif efektif daripada di SD. Selanjutnya, berdasarkan kelas dan ruang kelas, dihitung rasio kelas per ruang kelasnya. Pemanfaatan ruang kelas, rasio kelas per ruang kelas terbesar pada sekolah dasar dan sekolah menengah sebesar 1,04, yang berarti terdapat 4% ruang kelas yang dipakai lebih dari sekali untuk kegiatan belajar mengajar. Dan yang ideal adalah SMP sebesar 0,99. Hal itu juga menunjukkan bahwa di jenjang SD dan sekolah menengah masih kekurangan ruang kelas bila setiap ruang kelas harus digunakan untuk satu rombongan belajar. Berikutnya, menggunakan data sekolah dan perpustakaan. Dapat dihitung persen perpusnya. Dalam kepemilikan perpustakaan, ternyata persen perpus terkecil pada SD sebesar 63,78%. Sehingga masih terdapat 36,22% SD belum memiliki perpustakaan, dan terbesar pada SMP sebesar 67,83%. Sehingga masih terdapat 22,17% SMP belum memiliki perpustakaan. Hal ini juga menunjukkan di semua jenjang masih kekurangan perpustakaan bila setiap sekolah harus memiliki perpustakaan. Kemudian berdasarkan sekolah dengan laboratorium, dapat dihitung persen labnya. Dalam kepemilikan laboratorium, ternyata pada SMP yang terbesar sebesar 67,83% atau 32,17%. Sekolah belum memiliki laboratorium, sedangkan SD memiliki laboratorium terkecil sebesar 11,99% atau 88,01%. Sekolah belum memiliki laboratorium. Untuk SMA idealnya memiliki 6 jenis dan SMK memiliki 3 jenis, atau untuk sekolah menengah di rata-rata memiliki 5 jenis laboratorium, sehingga terdapat 36,07% memiliki laboratorium. Hal itu juga menunjukkan di semua jenjang masih kekurangan laboratorium, sedangkan kekurangan di SMP yang terkecil. Kemudian dengan menggunakan data sekolah dan ruang UKS, dapat dihitung persen ruang UKS-nya. Dalam kepemilikan ruang UKS, ternyata pada SMP yang terbesar sebesar 36,05% atau 63,95% sekolah belum memiliki ruang UKS, sedangkan SD memiliki ruang UKS terkecil sebesar 30,45% dan 69,55%-nya sekolah belum memiliki ruang UKS. Kemudian berdasarkan siswa dan toilet siswa yang ada, maka untuk SD yang terbesar karena terdapat 78,26% toilet atau 21,74% belum memiliki toilet sesuai ketentuan. SD digunakan 1 toilet 60 siswa. Kemudian untuk sekolah menengah yang terkecil karena terdapat 55,36% toilet atau 64,64% belum memiliki toilet sesuai dengan ketentuan. Sekolah menengah digunakan 1 toilet untuk 40 siswa. Jadi dengan menggunakan standar yang terdapat pada tabel tersebut, memiliki 3 indikator akses yang meluas mengalami konversi, yaitu rasio siswa per sekolah. SD menjadi 95,92, SMP menjadi 98,46, dan sekolah menengah menjadi 99,01, sehingga rata-rata semua jenjang menjadi 97,79 termasuk kategori paripurna.
Kemudian rasio sekolah per kelas semua jenjang telah mencapai 100, termasuk kategori paripurna. Kemudian rasio kelas per ruang kelas SD mencapai 95,72, SMP mencapai 96,23, dan sekolah menengah mencapai 96,28, sehingga rata-rata semua jenjang menjadi 96,08 termasuk kategori paripurna. Kemudian untuk persen perpus, terbesar sebesar 65,87, SMP sebesar 77,35, dan sekolah menengah mencapai 75,41, sehingga rata-rata menjadi 72,88 termasuk kategori kurang. Untuk persen labnya terbesar pada SMP sebesar 66,90 dan terkecil pada SD sebesar 30,45, sehingga rata-rata menjadi 38,03 termasuk kategori kurang. Berikutnya persen ruang UKS terbesar pada SMP sebesar 36,05 dan terkecil pada SD sebesar 30,45, sehingga rata-rata menjadi 33,73 termasuk kategori kurang. Untuk berikutnya yaitu persen toilet siswa terbesar pada SMP sebesar 78,55 dan terkecil pada sekolah menengah sebesar 55,36, sehingga rata-rata menjadi 70,72 termasuk kategori kurang. Dengan demikian, akses yang meluas sekolah dasar sebesar 68,17 termasuk kategori kurang, SMP sebesar 79,8 juga termasuk kategori kurang, dan sekolah menengah sebesar 71 juga termasuk kategori kurang, sehingga rata-rata 3 jenjang pendidikan sebesar 72,75 juga termasuk pada kategori kurang. Dengan demikian, walaupun akses semua jenjang pendidikan kurang, namun yang paling meluas adalah SMP dan terkecil adalah SD. Selanjutnya yang kedua yaitu akses merata. Berikut terdapat data indikator dan nilai akses yang merata menurut jenjang pendidikan. Berdasar data pada tabel tersebut, maka terdapat 3 indikator akses yang merata mengalami konversi yaitu AMKSD, APK-SMP, dan ASM serta TPS. APK-SD menjadi sebesar 94,93, SMP menjadi 94,74, dan sekolah menengah menjadi 98,02. Sehingga rata-rata semua jenjang menjadi 95,90 termasuk kategori paripurna. AMKSD menjadi sebesar 91,70, SMP sebesar 81,67, dan SM atau sekolah menengah sebesar 97,83. Sehingga rata-rata semua jenjang sebesar 90,40 termasuk pada kategori utama. Kemudian TPS SD menjadi 97,12, SMP mencapai 99,94 dan sekolah menengah mencapai 99,35, sehingga rata-rata semua jenjang menjadi 98,80 termasuk kategori paripurna. Dengan demikian, akses yang merata SD sebesar 94,59 termasuk kategori utama, SMP sebesar 92,12 termasuk kategori utama, dan sekolah menengah sebesar 98,40 termasuk paripurna. Sehingga rata-rata 3 jenjang sekolah 95,03 termasuk kategori paripurna. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jenjang yang paling tinggi atau SM yang paling merata dan jenjang SMP yang paling kecil, namun masih dalam kategori utama atau merata. Kemudian yang ketiga yaitu akses berkeadilan. Berikut juga terdapat data indikator dan nilai akses yang berkeadilan menurut jenjang pendidikan. Data tersebut menunjukkan data indikator dan nilai akses yang berkeadilan menurut jenjang pendidikan. Berdasarkan data, maka terdapat penduduk usia sekolah dasar sebesar 27.843.400, usia SMP sebesar 13.444.400, dan usia sekolah menengah sebesar 13.305.400, siswa SD sebesar 25.486.506 dan SMP sebesar 10.125.724 dan sekolah menengah sebesar 9.687.676. Siswa SD swasta sebesar 3.333.265, SMP sebesar 2.585.169, sedangkan sekolah menengah sebesar 4.801.355.
Berdasarkan siswa swasta, maka persen siswa swasta terbesar pada sekolah menengah sebesar 42,13% dan terkecil pada SD sebesar 13,08%. Hal itu wajar karena SD negeri sudah dibangun sejak tahun 1973 atau 1974 ketika adanya instruksi presiden SD, sehingga SD swasta sangat kecil. Sebaliknya, partisipasi masyarakat pada jenjang yang lebih tinggi sangat besar, terutama pada sekolah menengah. Berdasar standar yang terdapat pada tabel tersebut, maka 3 indikator akses yang berkeadilan mengalami konversi, yaitu PG-APK, IPG-APK, dan persen siswa swasta. PG-APK SD menjadi sebesar 96,87, SMP menjadi 97,41, sekolah menengah menjadi 95,71, sehingga rata-rata semua jenjang menjadi 96,67, termasuk kategori paripurna. Kemudian IPG-APK SD menjadi sebesar 96,80, IPG-APK SMP sebesar 96,81, dan sekolah menengah sebesar 94,52, sehingga rata-rata semua jenjang sebesar 96,04, termasuk kategori paripurna. Kemudian untuk persen siswa swasta SD menjadi 80,07, persen siswa swasta SMP menjadi 69,49, dan pada sekolah menengah mencapai 55,12, sehingga rata-rata semua jenjang menjadi 68,23, termasuk kategori kurang. Dengan demikian, akses yang berkeadilan SD sebesar 91,24 termasuk kategori utama, SMP sebesar 97,90 termasuk kategori media, SM sebesar 81,78 termasuk pratama, sehingga rata-rata 3 jenjang sebesar 86,98 termasuk kategori media. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenjang SD yang paling berkeadilan diikuti SMP, sedangkan sekolah menengah termasuk pratama. Kemudian yang terakhir yaitu rangkuman akses pendidikan. Bila dilihat menurut jenjang pendidikan, maka nilai akses pendidikan SD sebesar 84,67% sesuai dengan data rangkuman akses pendidikan menurut jenjang pendidikan tahun 17-18 tersebut. Kemudian yang SMP sebesar 86,37 termasuk kategori media, dan sekolah menengah sebesar 83,73 termasuk kategori pertama, sehingga rata-rata 3 kelompok indikator dan 3 jenjang pendidikan sebesar 84,92 termasuk kategori pertama. Juga bisa dilihat dalam grafik di bawahnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan kualitas penghasilan. Kebijaksanaan konvensional mengatakan bahwa lulusan sekolah menengah saat ini tidak sebaik lulusan sekolah tahun kemarin. Media sering melaporkan bahwa sebagian besar lulusan sekolah menengah secara fungsional, meskipun pada kenyataannya pengeluaran untuk pendidikan dasar dan menengah meningkat secara dramatis dalam 2 dekade terakhir. Pengeluaran real per siswa di sekolah umum meningkat dari $6.600 pada tahun 1980 menjadi $12.200 pada tahun 2010. Sebelum tahun 1990-an, konsensusnya adalah bahwa tingkat pengeluaran sekolah yang tinggi berdampak kecil pada hasil pendidikan atau pasar tenaga kerja. Saat survei berpengaruh menyimpulkan, tampaknya tidak ada hubungan yang kuat atau sistematis antara pengeluaran sekolah dan kinerja siswa. Penerbitan studi yang berpengaruh oleh David Card dan Alan Krueger pada tahun 1992 yang menunjukkan bahwa kualitas sekolah memang berkorelasi positif dengan tingkat kembali ke sekolah, memicu perdebatan sengit tentang pentingnya kualitas sekolah secara ekonomi. Selanjutnya yaitu teori di tempat kerja Booker T. Washington dan Julius Rosenwald. Yang pertama yaitu Booker T. Washington. Kemajuan Booker T. Washington yang memimpin Institut Tuskegee di Alabama mencari sejumlah dermawan utara untuk mendanai pembangunan sekolah secara pribadi di pedesaan selatan. Salah satu dermawan ini adalah Julius Rosenwald, seorang pengusaha daerah Chicago yang telah memainkan peran sentral dalam pembentukan Sears Roebuck Company.
6 sekolah pertama dibangun di dekat Tuskegee pada tahun 1913. Pada 1920, 716 sekolah telah dibangun di 11 negara bagian selatan. Pada saat inisiatif yang luar biasa ini, selain pada tahun 1932, hampir 5.000 sekolah baru telah dibangun. Diperkirakan bahwa lebih dari sepertiga anak kulit hitam pedesaan selatan usia sekolah bisa bersekolah di sekolah Rosenwald. Yang kedua yaitu Rosenwald. Program Rosenwald melakukan lebih dari sekedar membangun sekolah. Ini juga sangat meningkatkan kualitas modal fisik dan manusia yang terjadi untuk pendidikan anak-anak kulit hitam. Sekolah-sekolah tersebut dirancang untuk memiliki penerangan dan sanitasi yang layak. Mereka dilengkapi dengan buku, kursi, dan meja yang diharapkan dapat ditemukan dalam lingkungan pendidikan yang sukses. Dan ada inisiatif yang terkait menetapkan gaji minimum guru yang menyediakan program pelatihan untuk merekrut dan mempersiapkannya. Berikutnya yaitu grafik kesenjangan hitam putih dalam pendidikan dan pengaturan waktu pembangunan sekolah Rosenwald. Faktanya, dengan menggunakan informasi rinci tentang lokasi dan waktu pembangunan, sekolah Rosenwald dimungkinkan untuk mengidentifikasi dampak program pada anak-anak sekolah yang terkena dampak. Anak-anak kulit hitam yang memiliki akses langsung ke sekolah Rosenwald menyelesaikan pendidikan sekitar 1 tahun lebih banyak daripada anak-anak kulit hitam yang tidak terkena dampak. Ini mewakili hampir 40% dari penyempitan pendidikan. Kesenjangan pendidikan hitam putih diantaranya anak-anak yang lahir antara tahun 1910 dan 1925. Perhitungan rinci biaya program Rosenwald menunjukkan tingkat kembali ke sekolah sampai dengan 7 hingga 9%. Grafik selanjutnya yaitu grafik kualitas sekolah dan rute dari kembali ke sekolah. Untuk mengatasi kebingungan tersebut, beberapa penelitian menganalisis data eksperimen, mengamati hasil siswa yang secara acak ditugaskan ke kelas-kelas dengan ukuran berbeda. Dimulai pada tahun 1985, percobaan rasio prestasi siswa atau guru TENS secara acak menugaskan siswa taman kanak-kanak dan guru mereka untuk kelas kecil dengan rasio murid guru 13-17%, atau ke kelas yang lebih besar dengan rasio 22-25 siswa. Setelah penugasan awal, siswa tetap berada di kelas yang sama selama 4 tahun. Antara 6.000 sampai dengan 7.000 siswa terlibat dalam percobaan ini setiap tahunnya. Evaluasi yang cermat terhadap data yang dihasilkan dari eksperimen STAR menunjukkan bahwa siswa yang ditugaskan ke kelas kecil mendapat nilai lebih tinggi dalam tes prestasi daripada siswa yang ditugaskan ke kelas yang lebih besar. Selanjutnya yaitu pekerjaan memaksimalkan penghasilan. Model persekolahan memberikan kerangka kerja konseptual yang memungkinkan kita untuk memperkirakan tingkat kembali ke sekolah, bahwa dalam kondisi tertentu perbedaan persentase upah di antara pekerja yang berbeda dalam pendidikan mereka dapat diartikan sebagai tingkat kembali ke sekolah. Perhitungan tingkat kembali ke sekolah ini bagaimanapun juga tidak diuji teori. Sebaliknya, perhitungan tersebut menggunakan teori untuk menafsirkan perbedaan pendapat di antara pekerja dan cara tertentu. Oleh karena itu, dalam menentukan apakah model sekolah memberikan cerita yang berguna tentang bagaimana siswa benar-benar menjalankan bisnis dalam memutuskan apakah akan tetap bersekolah. Sekolah model mengasumsikan bahwa orang memiliki tingkat pendidikan yang memaksimalkan nilai sekarang dari pendapatan seumur hidup. Jika kita dapat mengamati profil usia pendapatan seorang pekerja tertentu, baik jika dia pergi ke perguruan tinggi dan jika dia berhenti setelah sekolah menengah, akan mudah untuk menguji hipotesis kunci dari model sekolah. Kita dapat menggunakan pendapatan tahunan ini untuk menghitung nilai sekarang dari setiap opsi, membandingkan 2 angka, dan memeriksa apakah pekerja memilih salah satu dengan nilai sekarang yang terbesar. Terdapat contoh numerik sederhana dengan 2 pekerja, yaitu Willy dan Wendy. Willy sangat mahir dalam pekerjaan kerah biru, dan jenis pekerjaan ini tidak memerlukan sekolah, sedangkan Wendy sangat mahir dalam pekerjaan kerah putih, dan jenis pekerjaan ini membutuhkan 1 tahun sekolah. Misalkan juga ada 2 periode dalam siklus hidup. Jika seseorang tidak bersekolah, dia bekerja di pekerjaan kerah biru di kedua periode. Jika orang tersebut
pergi ke sekolah, orang tersebut akan pergi ke sekolah di periode pertama dan bekerja di pekerjaan kerah putih di periode kedua. Pendapatan yang diperoleh oleh Wendy yaitu sebesar 15.000 US dollar. Demikian pula karena Wendy lebih baik dalam pekerjaan kerah putih. Dia menghasilkan lebih banyak pekerjaan kerah putih daripada Willy. Misalkan Willy dan Wendy memiliki tingkat diskon 10%. Setiap pekerja menghitung nilai sekarang dari penghasilan seumur hidup. Untuk setiap opsi, sekolah dan memilih salah satu nilai sekarang yang tertinggi. Mari kita asumsikan. Koreksi bias seleksi. Mengingat pentingnya masalah yang terkait dengan bias seleksi, tidak mengherankan bahwa banyak studi telah dikhususkan untuk masalah ini. Penelitian ini telah mengembangkan teknik statistik yang dikenal sebagai koreksi bias seleksi, yang memungkinkan kita menguji dengan benar hipotesis yang mendasari model sekolah. 27 teknik-teknik ini memberikan metodologi yang secara statistik valid untuk memprediksi apa yang akan diperoleh oleh lulusan sekolah menengah seandainya dia masuk perguruan tinggi dan apa yang akan diperoleh lulusan perguruan tinggi dan seandainya dia berhenti sekolah setelah mendapatkan ijazah sekolah menengah. Sebuah studi terkenal menggunakan koreksi bias seleksi ini untuk memperkirakan profil pendapatan siklus hidup yang terkait dengan masing-masing dari dua alternatif, pergi ke perguruan tinggi atau berhenti setelah sekolah menengah. Untuk sejumlah besar pekerja, 28 analis empiris menegaskan hipotesis dalam teori ini rata-rata pekerja memilih opsi sekolah yang memaksimalkan nilai sekarang dari pendapatan seumur hidup. Selain itu, bukti menunjukkan bahwa kita lulusan sekolah menengah dan lulusan perguruan tinggi ditempatkan pada jenis pekerjaan yang biasanya diisi oleh lulusan sekolah menengah. Lulusan sekolah menengah tersebut akan lebih produktif. Sebaliknya, jika lulusan SMA dan lulusan perguruan tinggi ditempatkan pada pekerjaan yang biasanya diisi oleh lulusan perguruan tinggi atau lulusan perguruan tinggi akan lebih produktif. Studi kasus. Penerapan sistem zona ini masih berdampak negatif juga pada SMPN 5 pada tahun ajaran 2016-2017. Sebelum menerapkan PPDB sistem zona, jumlah nilai terendah sebesar 129,00 dan setelah menerapkan PPDB sistem zona menjadi 118,00. Jumlah rata setelah diterapkan zona juga menurun yakni dari 210,89 menjadi 203,55. Terjadi penurunan pada jumlah nilai tertinggi dari 275,50 menjadi 268,00. Sangat terlihat jelas penurunan drastis pada jumlah peminat pilihan pertama, 145 peserta, dan pilihan kedua sebanyak 64 peserta didik sebelum diterapkan zona. Setelah menerapkan sistem zona menjadi 91 peserta didik pada pilihan pertama dan 42 peserta didik di pilihan kedua. Studi kasus. Tingkat pendidikan terhadap pengalaman kerja menunjukkan bahwa tingkat pendidikan secara positif berpengaruh terhadap pengalaman kerja pada PT Mandiri Trimakmur cabang Singaraja. Hal ini mendukung teori dari Hasibuan yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi pengalaman kerja. Dengan arti semakin tinggi tingkat pendidikan karyawannya, maka akan semakin tinggi keahlian dan keterampilan, sehingga pengalaman kerja akan meningkat. Kajian empirik yang turut mendukung penelitian ini adalah penelitian Antatananya 2013 yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pengalaman kerja. Makin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula pengalaman kerja yang diperolehnya. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai sinyal pekerjaan. Model sekolah pada gagasannya bahwa pendidikan akan meningkatkan produktivitas pekerja dan bahwa peningkatan produktivitas ini akan meningkatkan upah. Tetapi dalam argumen alternatifnya adalah pendidikan tidak perlu meningkatkan produktivitas pekerja sama sekali. Dalam pandangan ini, pendidikan meningkatkan penghasilan bukan karena meningkatkan produktivitas. Berikut ilustrasinya. Misalnya ada dua jenis pekerja di pasar tenaga kerja, pekerja dengan produktivitas tinggi dan rendah.
Perbedaan produktivitas antara kedua jenis pekerja tersebut ada sejak lahir. Jika perusahaan dengan mudah menentukan apakah pelamar kerja, yaitu pekerja dengan produktivitas tinggi, dia akan membayar pekerja tersebut 300.000 selama siklus hidup. Lagi pula, tawaran gaji perusahaan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pelamar dengan produktivitas tinggi. Pelamar kerja akan pergi ke tempat lain di mana produktivitas yang tinggi akan lebih dihargai. Demikian pula, jika perusahaan dengan mudah menentukan bahwa pelamar pekerja adalah dengan produktivitas rendah, maka perusahaan akan membayar pekerja tersebut 200.000. Di pasar tenaga kerja, jika perusahaan bertanya kepada pelamar pekerja apakah dia bekerja dengan produktivitas tinggi atau rendah, maka pelamar yang menginginkan gaji tinggi akan menjawab bahwa dia adalah bekerja dengan produktivitas tinggi terlepas dari kemampuan yang sebenarnya. Pendidikan sebagai sinyal pekerjaan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pekerja gabungan, karena dengan pekerja yang memiliki produktivitas rendah akan selalu berbohong tentang kemampuan mereka yang sebenarnya. Perusahaan akan mengabaikan apa yang dikatakan orang tentang kualifikasi mereka sendiri. Produktivitas dan gaji rata-rata pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan kemudian diberikan oleh gaji rata-rata sama dengan 200.000 dikali Q ditambah 300.000 dikali 1 min Q sama dengan 300.000 dikurangi 100.000 Q. Gaji rata-rata hanyalah rata-rata tertimbang dari produktivitas pekerja, di mana bobot adalah proporsi dalam populasi yang termasuk setiap kelompok produktivitas. Karena proporsinya Q adalah antara 0 dan 1. Gaji rata-rata dalam keseimbangan gabungan ini adalah antara 200.000 dan 300.000. Pekerja dengan produktivitas rendah akan dikumpulkan dengan pekerja yang sama, yaitu dengan pekerja yang produktivitasnya rendah. Begitupun sebaliknya, beberapa pekerja dengan produktivitas tinggi ditugaskan untuk pekerjaannya kasar, dan pekerja dengan produktivitas rendah akan ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Ketidaksesuaian ini akan mengurangi efisiensi dan output perusahaan. Demikian pula, pekerja dengan produktivitas tinggi akan terseret oleh pekerja dengan produktivitas rendah. Oleh karena itu, pekerja dengan produktivitas tinggi akan mencari cara untuk menunjukkan kepada perusahaan bahwa mereka benar-benar lebih produktif. Yang kedua yaitu sinyal membantu membedakan pekerja. Pekerja dengan produktivitas tinggi memiliki insentif untuk memberi dan perusahaan memiliki insentif untuk memperhitungkan informasi kredibel yang dapat digunakan untuk mengalokasikan pekerja ke dalam salah satu kelompok produktivitas. Jenis informasi ini disebut sinyal. Misalkan, sebuah perusahaan memilih aturan praktis untuk mengalokasikan pekerja ke kedua jenis pekerjaan. Jika seorang pekerja memiliki lebih tinggi tingkat pendidikan dan bertahun-tahun untuk kuliah, perusahaan mengasumsikan bahwa pekerja tersebut adalah pekerja dengan produktivitas tinggi, maka pengusaha akan menyimpulkan untuk pekerja yang membutuhkan keterampilan tingkat tinggi, maka pengusaha akan memberinya gaji yang tinggi dalam seumur hidupnya sebesar 300.000. Jika seorang pekerja memiliki lebih sedikit tingkat pendidikan, maka perusahaan berasumsi bahwa pekerjaannya adalah pekerja dengan produktivitas rendah dan dianggap pekerja tidak terampil, dan pengusaha memberinya gaji sebesar 200.000. Secara empiris, pentingnya peran persinyalan dan peningkatan produktivitas pendidikan menunjukkan bahwa investasi modal manusia seperti pendidikan akan memberikan jalan keluar dari pendapatan rendah dan kemiskinan. Modal persinyalan mengatakan bahwa pendidikan tidak benar-benar meningkatkan produktivitas bawaan pekerja. Yang ketiga yaitu tingkat pengembalian berbagi dan sosial. Pada kebijakan yang berbeda yang dibuat oleh kedua pendekatan tersebut, bahwa tingkat berbagi kembali ke sekolah yang diukur dengan peningkatan pendapatan pekerja sebagai akibat dari 1 tahun tambahan sekolah, berbeda secara substansi dari tingkat sosial kembali ke sekolah yang diukur dengan peningkatan pendapatan nasional akibat tahun pendidikannya sama. Misalnya, modal persinyalan benar dan pendidikan tidak meningkatkan produktivitas. Dari sudut pandang pekerja, pendidikan masih memiliki tingkat pengembalian privat yang positif. Pekerja yang sangat produktif memperoleh tanda bahwa dia sangat produktif dalam bekerja. Dari sudut pandang sosial, bagaimanapun, pengeluaran pendidikan adalah pemborosan. Pendapatan nasional tidak meningkat karena produktivitas pekerja sama baik sebelum maupun sesudah investasi di bidang pendidikan. Tingkat pengembalian sosial adalah 0.
Selanjutnya yaitu sumber daya manusia pasca sekolah. Sumber daya manusia pasca sekolah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pekerja yang berpendidikan tinggi akan mendapatkan penghasilan lebih dari pekerja yang berpendidikan rendah. Kita semua telah melihat itu, bahwa pendidikan meningkatkan penghasilan baik karena pendidikan meningkatkan produktivitas atau karena pendidikan berfungsi sebagai sinyal kemampuan bawaan seorang pekerja. Yang kedua yaitu penghasilan meningkat seiring waktu. Kenaikan upah yang diamati selama siklus hidup menunjukkan bahwa produktivitas pekerja meningkat bahkan setelah meninggalkan sekolah, mungkin sebagai hasil dari program pelatihan di tempat kerja atau di luar kerja. Tingkat pertumbuhan upah bagaimanapun akan melambat seiring bertambahnya usia pekerja. Pekerja yang usianya lebih muda tampaknya akan lebih banyak modal manusia mereka dibandingkan dengan pekerja yang usianya lebih tua. Yang ketiga yaitu profil pendapatan usia dari kelompok pendidikan yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Pekerja yang berpendidikan tinggi mengalami pertumbuhan upah tercepat karena mereka juga berinvestasi paling banyak selama pasca sekolah. Komplementaritas antara pra-investasi dan pasca sekolah mungkin muncul jika beberapa pekerja memiliki kemampuan untuk memperoleh semua jenis sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu tentang pelatihan kerja. Sebagian besar para pekerja melambat stok sumber daya manusia setelah mereka menyelesaikan pendidikan mereka, terutama melalui program pelatihan di tempat kerja atau OJT. OJT adalah komponen penting dari stok sumber daya manusia pekerja yang membentuk setidaknya setengah dari modal manusia bekerja. Ada 2 jenis OJT yaitu pelatihan umum dan pelatihan khusus. Pelatihan umum adalah jenis pelatihan yang diperoleh setelah meningkatkan produktivitas secara merata di semua perusahaan. Keterampilan umum ini sering ditemukan di pasar tenaga kerja, sedangkan pelatihan khusus adalah jenis pelatihan yang meningkatkan produktivitas hanya di perusahaan tempat ia peroleh dan keuntungan produktivitas hilang begitu pekerja meninggalkan perusahaan. Contoh pelatihan khusus juga berlimpah di pasar tenaga kerja. Pada kenyataannya banyak OJT yang campuran dari pelatihan umum dan khusus, tetapi pemisahan konseptual menjadi pelatihan yang murni umum dan khusus sangat berguna. Pelatihan kerja dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pelatihan umum. Ada banyak contoh pekerja yang membayar untuk pelatihan umum melalui upah yang lebih rendah. Para peserta pelatihan dalam program magang formal biasanya menerima upah rendah selama masa pelatihan dan menerima upah yang lebih tinggi selama pelatihan selesai. Demikian pula pekerja magang medis. Meskipun mereka sudah memiliki gelar kedokteran, mereka memperoleh upah yang rendah dan bekerja berjam-jam selama masa pelatihan mereka. Tetapi investasi mereka dihargai dengan baik setelah mereka menyelesaikan pelatihan mereka. Yang kedua yaitu pelatihan khusus. Keuntungan produktivitas yang dihasilkan dari pelatihan khusus lenyap begitu pekerja meninggalkan perusahaan. Akibatnya, upah alternatif pekerja yaitu upah yang bersedia dibayar oleh perusahaan lain adalah independen, pelatihan, dan sama dengan produktivitas para pelatihannya. Pertimbangkan apa yang terjadi jika perusahaan membayar pelatihan khusus. Perusahaan dapat menanggung biaya dan mengumpulkan pengembalian dengan tidak mengubah upah pada periode pasca pelatihan. Bahkan meskipun nilai produk marginal pekerja di perusahaan ini telah meningkat, anggaplah bahwa pekerja membayar untuk pelatihan tertentu. Para pekerja kemudian akan menerima upah rendah pada saat periode pelatihan dan pada pasca pelatihan akan mendapatkan upah yang lebih tinggi. Tetapi para pekerja tidak memiliki jaminan yang kuat bahwa perusahaan akan mempekerjakan pada periode kedua. Jika pekerja di PHK, dia akan kehilangan investasinya karena pelatihan khusus tidak portable. Para pekerja tidak mau berinvestasi dalam pelatihan khusus kecuali dia sangat yakin bahwa dia tidak akan diberhentikan. Baik perusahaan maupun para pekerja akan berinvestasi dalam pelatihan khusus karena tidak ada kontrak yang mengikat secara hukum pada pekerja dan perusahaan. Yang ketiga yaitu implikasi dari pelatihan khusus. Penting untuk dicatat bahwa pelatihan khusus memutuskan hubungan antara upah pekerja dan nilai produk marginal di sepanjang siklus hidup pekerja. Selama masa pelatihan, pekerja dibayar kurang dari nilai produk marginal karena mereka membayar sebagian dari biaya pelatihan. Pada periode pasca pelatihan, pekerja dibayar kurang dari nilai produk marginal di perusahaan yang memberikan pelayanan, tetapi dibayar lebih dari produk marginal mereka di perusahaan lain. Konsep pelatihan khusus memiliki banyak implikasi lain dari pasar tenaga kerja. Ini memberikan penjelasan sederhana tentang aturan terakhir dikerjakan di pecat pertama, yang biasanya menentukan siapa yang di PHK selama penurunan ekonomi. Pekerja yang telah bekerja di perusahaan selama bertahun-tahun mungkin memiliki pelatihan yang lebih spesifik daripada pekerja yang baru direkrut.
Ketika permintaan akan output perusahaan turun, harga output dan nilai marginal pekerja menurun, pekerja senioritas dengan memiliki penyangga atau nilai produk marginal dan upahnya, sehingga penurunan nilai kontribusi pekerja terhadap perusahaan melindungi pekerja senior tersebut dari PHK. Dengan kata lain, karena pekerja yang dilatih secara khusus menghasilkan lebih dari apa yang mereka terima, perusahaan tidak perlu memberhentikan para pekerja ketika mengalami penurunan permintaan secara tiba-tiba. Perusahaan yang memaksimalkan keuntungan yang ingin mengurangi jumlah tenaga kerja akan memberhentikan pekerja yang baru direkrut. Selain itu, jika seorang pekerja yang dilatih secara khusus diberhentikan, dia akan memiliki sedikit insentif untuk mencari pekerjaan alternatif. Selanjutnya yaitu studi kasus pelatihan kerja UPT Pelatihan Kerja Singosari. UPT Pelatihan Kerja Singosari adalah lembaga pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai penyelenggara pelatihan untuk memberikan sarana-prasarana pendidikan dan sebuah informasi lowongan pekerjaan pada sebuah perusahaan agar masyarakat mampu menghadapi dunia kerja dan cepat menerima sebuah informasi kerja. Struktur UPT Pelatihan Kerja Singosari terdiri dari beberapa divisi, salah satunya divisi pengembangan dan pemasaran. Divisi ini merupakan divisi yang membawahi aktivitas untuk mengembangkan dan memasarkan UPT Pelatihan Kerja Singosari. Dalam divisi ini, pengembangan dan pemasaran dilakukan berbagai macam proses yang salah satu tujuannya adalah untuk menarik atau menambah calon peserta pelatihan pada UPT PK Singosari. Akan tetapi, dalam prosesnya, pemberian informasi masih menggunakan cara yang manual. Seorang penerima informasi atau masyarakat harus mendatangi UPT Pelatihan Kerja Singosari untuk mendapatkan informasi secara langsung. Hal ini tentu saja akan membuat masyarakat yang memiliki tempat tinggal yang jauh akan merasa kesulitan untuk mendapatkan informasi. Tentunya ini juga akan berdampak kepada berkurangnya daya tarik calon peserta pelatihan dan pencari pekerja untuk menggali informasi lebih dalam di UPT Pelatihan Kerja Singosari ini. Oleh karena itu, untuk dapat menambah daya tarik calon peserta pelatihan, maka dibuatlah sebuah sistem informasi berbasis website dan video profil mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan fasilitas-fasilitas untuk mendukung kegiatan dari para peserta pelatihan di UPT PK Singosari ini, bahwa penggunaan metode MVC berhasil meningkatkan stabilitas dan reusabilitas sistem. Di samping itu juga memudahkan para pengelola untuk memperbaiki jika ada perubahan alur skrip atau perbaikan skrip. Untuk mempermudah proses pendaftaran dan pemberian informasi, maka dibuatlah sebuah sistem informasi berbasis website. Sistem informasi adalah sistem yang memiliki sebuah jaringan data yang saling terkoneksi satu sama lain, sehingga data maupun informasi tersebut dapat berkomunikasi agar dapat digunakan dalam sistem organisasi data. Website yang telah dibuat memiliki beberapa menu yang dapat memudahkan pengguna, terutama para calon peserta pelatihan yang hendak mengikuti program pelatihan UPT PK Singosari ini. Dalam website tersebut terdapat berbagai informasi yang dibutuhkan dan menarik bagi halayak agar muncul daya tarik mengikuti program pelatihan di UPT PK Singosari. Selain itu juga terdapat fitur formulir yang dapat diisi dan dicetak oleh calon peserta pelatihan agar mereka tidak perlu datang ke kantor hanya untuk mengambil formulir yang digunakan untuk mendaftar mengikuti program pelatihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghasilan profit usaha berpendidikan. Di sini terdapat kurva, yaitu profil penghasilan usaha menunjukkan kurva miring ke atas dan cekung. Dalam hal ini tuh diartikan pekerja yang lebih tua itu mendapatkan lebih banyak karena mereka itu berinvestasi lebih sedikit dalam modal manusia dan karena mereka itu mengumpulkan pengembalian dari investasi sebelumnya. Tingkat pertumbuhan pendapatan melambat seiring waktu karena pekerja itu mengakumulasikan lebih sedikit sumber daya manusia seiring bertambahnya usia. Penghasilan profit usaha berpendidikan itu memiliki fungsi penghasilan miniser. Implikasi dari modal manusia untuk profil usaha atau pendapatan telah menjadi subjek analisis empiris yang ekstensif. Garis penelitian ini tuh memuncak pada pengembangan fungsi pendapatan modal manusia. Fungsi penghasilan miniser ini tuh merupakan persamaan yang banyak digunakan dan mulai dikenal koefisien. Sebuah presentasi itu memperkirakan peningkatan pendapatan yang dihasilkan dari 1 tahun tambahan sekolah dan biasanya itu diinterpretasikan sebagai tingkat pengembalian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi program pelatihan pemerintah. Implikasi kebijakan yang paling penting dari modal sumber daya manusia itu adalah penyediaan pelatihan bagi pekerja yang berketerampilan rendah. Hal ini tuh dapat dilakukan secara substansial untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
Program ini tuh menghabiskan banyak uang untuk mencoba atau mengekspos minoritas dan kelompok berpenghasilan rendah lainnya ke program pelatihan formal. Program ini tuh untuk meningkatkan modal manusia dan pendapatan para peserta pelatihan. Evaluasi program pemerintah ini tuh telah mengangkat sejumlah masalah konseptual yang masih belum terselesaikan. Tampaknya dengan membandingkan pendapatan peserta pelatihan sebelum dan sesudah pelatihan dapat mengukur keefektifan program. Sejumlah pelatihan itu telah membuat jenis perbandingan sebelum dan sesudah melakukan pelatihan, bahwa menemukan adanya beberapa keuntungan pendapatan yang terkait dengan program pelatihan ini. Namun perhitungan ini tuh tidak terlalu berarti karena tidak dapat digunakan untuk memprediksi bagaimana pendapatan pekerja yang ditargetkan, seperti orang yang saat ini menerima bantuan publik akan menanggapi perlakuan tersebut. Dari evaluasi program pelatihan pemerintah itu terdapat eksperimen sosialnya, yaitu dalam beberapa tahun terakhir itu telah terjadi perubahan yang revolusioner dalam metodologi yang digunakan untuk evaluasi program. Evaluasi yang lebih baru menggunakan eksperimen acak, serupa dengan metode eksperimental yang digunakan dalam ilmu fisika untuk memperkirakan dampak program pada pendapatan peserta pelatihan. Dalam eksperimen ini tuh calon peserta pelatihan secara acak itu ditugaskan untuk berpartisipasi dalam program pelatihan. Setiap pelamar itu akan dialokasikan ke kelompok pelatihan, yaitu mereka dihadapkan pada program pelatihan. Sedangkan pelamar yang tersisa membentuk kelompok kontrol dan diberikan placebo, atau yaitu mereka tidak dimasukkan program pelatihan. Di sini tuh National Supported Work Demonstration atau NSW memberikan contoh yang baik dari skema pengacakan seperti itu. Tujuan utamanya itu NSW adalah itu untuk memudahkan transaksi para pekerja yang kurang beruntung ke pasar tenaga kerja dengan memaparkan pada lingkungan pekerja di mana pengalaman dan konseling dapat diberikan. Dalam percobaan ini tuh pelamar yang memenuhi syarat ditugaskan secara acak ke salah satu dari dua jalur. Pekerja yang beruntung yang dirawat oleh program menerima semua manfaat yang disediakan oleh NSW. Sedangkan mereka yang ditugaskan untuk kelompok kontrol tidak menerima manfaat apapun dan ditinggalkan sendiri. Baik, di sini saya mengambil studi kasus tentang program pelatihan kerja dalam meningkatkan kompetensi pencari kerja. Balai Latihan Kerja atau BLK Limboto Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo. Balai Latihan Kerja BLK Limboto yang berada di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo itu tiap tahun menyelenggarakan program pelatihan kerja yang diarahkan pada peningkatan kompetensi pencari kerja. Karena pelatihan ini tuh diperuntukkan bagi para pencari kerja yang belum berpengalaman dengan memilih kompetensi atau kalian yang ingin dikuasai oleh peserta. Diharapkan setelah peserta mengikuti pelatihan ini, mereka itu siap memasuki lapangan kerja maupun membuka usaha secara mandiri tergantung program kejuruan yang diikuti. Selain itu tuh melalui program pelatihan kerja ini tuh diharapkan terjadi penyerapan tambahan angkatan kerja baru. Sasaran pencari kerja pelatihan pada BLK Limboto adalah para pencari kerja yang belum berpengalaman. Setelah dilatih dan memiliki kompetensi, mereka tuh siap memasuki lapangan kerja maupun membuka usaha secara mandiri tergantung kejuruan yang diikuti. Untuk program pelatihan kerja diselenggarakan secara reguler maupun secara khusus. Program pelatihan kerja reguler pada tahun 2017 itu memiliki 4 kejuruan, yaitu yang pertama menjahit, yang kedua basic office atau komputer, yang ketiga las listrik, dan yang keempat yaitu perbengkelan motor. Di tahun 2018 itu khusus di bulan Februari itu telah dibuka kembali 3 kejuruan untuk pelatihan kerja bagi pencari kerja. Dalam hal ini itu dibiayai oleh pemerintah daerah APBD, dan rata-rata peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan hanya memiliki ijazah SD dan SMP. Dengan adanya program pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Limboto yang dinaungi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo sangat membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang tingkat pendidikannya di bawah sehingga tidak mempunyai pekerjaan. Dan dengan program tersebut itu bisa mengurangi jumlah atau angka pengangguran di Kabupaten Gorontalo, sehingga standarisasi dan sertifikat kompetensi sebagai alat pengendalian kualitas sumber daya manusia, khususnya yang telah mengikuti pelatihan, harus ditangani oleh lembaga yang independen. Independensi lembaga standarisasi dan sertifikasi adalah untuk mewakili keinginan pengguna tenaga kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.